Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Andra Prayoga dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang limit tak hingga. Perkenalkan, di sini saya Arjuna Andra Prayoga dari kelas 12 IPA 4 ingin menjelaskan tentang limit tak hingga. Definisinya, tak hingga atau ananta adalah sesuatu yang tiada berbatas maupun berpenghujung, atau sesuatu yang lebih besar dari sebarang batas yang ditetapkan. Tak hingga sering dilambangkan dengan simbol angka 8 miring. Dalam percakapan sehari-hari, orang dapat mengartikan tak hingga sebagai sesuatu yang lebih besar dari segala yang mungkin. Selanjutnya, pengertiannya, dalam matematika, limit tak hingga adalah cara untuk memahami perilaku fungsi saat variabel masuk mendekati tak hingga. Ini merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang membantu kita memahami bagaimana fungsi berperilaku saat variabelnya mendekati nilai yang ekstrim. Dalam aplikasinya, limit tak hingga memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang. Dalam bidang fisika, misalnya, kita sering menggunakan limit tak hingga untuk memodelkan perilaku sistem saat waktu atau jarak mendekati tak hingga. Dalam ilmu ekonomi, limit tak hingga dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pasar saat jumlah unit produksi mendekati tak hingga. Dalam ilmu komputer, limit tak hingga bisa digunakan untuk menganalisis kompleksitas waktu dari algoritma. Di sini notasinya. Notasi umum untuk limit tak hingga adalah limit x mendekati tak hingga fx. Di sini, fx adalah fungsi yang sedang mempertimbangkan x mendekati tak hingga, menunjukkan bahwa kita sedang mempertimbangkan perilaku fungsi saat variabel mendekati tak hingga. Di sini adapun konsepnya. Yang pertama, konsep dari kiri dan kanan. Saat mempertimbangkan limit tak hingga, kita juga melihat perilaku fungsi dari kedua sisi nilai tak hingga. Misalnya, limit x mendekati tak hingga fx, berarti kita memeriksa perilaku fx saat mendekati tak hingga yang positif. Sementara, limit x mendekati negatif tak hingga fx, berarti kita memeriksa perilaku fx saat mendekati tak hingga negatif. Yang kedua, perilaku fungsi. Limit tak hingga membantu kita memahami apakah fungsi cenderung mendekati suatu nilai tertentu saat variabel masuk mendekati tak hingga, atau apakah fungsi itu tumbuh atau turun tanpa batas. Yang ketiga, konvergensi dan divergensi. Limit tak hingga dapat konvergen ke sesuatu nilai jika fungsi mendekati nilai tertentu saat variabel masuk mendekati tak hingga. Sebaliknya, limit dapat divergen jika fungsi tumbuh atau turun tanpa batas saat variabel mendekati tak hingga. Di sini ada sifatnya. Yang pertama, sifat A. Jika n lebih besar dari 0 dan n bilangan rasional, maka A limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0. B limit x mendekati negatif tak hingga 1 per xn pangkat n sama dengan 0. X pangkat n terdefinisi untuk x lebih kecil dari 0. Di sini ada contohnya. Yang pertama, hitunglah limit x mendekati tak hingga atau x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2. Jika kita gunakan metode substitusi langsung untuk menyelesaikan limit ini, maka akan diperoleh bentuk tak tertentu, tak hingga, negatif tak hingga. Namun kita masih dapat gunakan mode substitusi langsung dengan terlebih dahulu, mengubahkan fungsi dalam limitnya supaya tidak berbentuk tak tentu ketika nilai variabelnya disubstitusikan ke fungsi dalam limit. Perhatikan berikut. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dipisah dengan 1 dikurang 7 per x. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikali limit x
mendekati tak hingga 1/7/x. Ini dipisah ya. Ini kenapa 0? 7/x itu kalau angka per x itu sama dengan 0. Misalnya juga 4x² dikali x pangkat 4 itu juga 0 karena lebih kecil. Nah, di sini x pangkat 3 dikali 1 dikurang 0 itu tetap 1 kan. Jadi limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 itu sama dengan tak hingga. Selanjutnya soal yang kedua, nilai dari limit x lebih besar dari limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikurang 4x per 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat sama dengan limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikurang 4x per x pangkat 3 per lagi 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 per 3 pangkat 3 x pangkat 3. Itu kenapa x pangkat 3-nya per pangkat 3 itu karena dari sifatnya. Begitu juga dengan yang ini tadi. Nah, sifatnya itu x pangkat 3 per x pangkat 3 itu kan sama tuh. Jadi bisa dicoret-coret menjadi 1 per 4x per dikurang 4x per x pangkat 3. Nah, itu hasilnya bakal jadi 4 per x pangkat 2. Yang dimana angka bila per x itu sama dengan 0 per 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 per x pangkat 3. 3x-nya itu bisa x pangkat 3-nya bisa dicoret aja. Selanjutnya 3 sisa 3 ditambah x pangkat 2 per x pangkat 3 itu hasilnya 0. Jadi bisa hasilnya 1 dikurang 0 per 3 tambah 0. Hasilnya 1/3. Di sini ada contoh yang ketiga. Hitunglah nilai dari limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikurang x per 4 pangkat x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga x pangkat 3 dikurang x per x pangkat 4 seperti yang tadi yang contoh sebelumnya per x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 tambah 1 per x pangkat 4. Ini kenapa dia mengambilnya 4x pangkat 4? Karena itu pangkat yang tertinggi. Selanjutnya sama dengan limit x mendekati tak hingga 1 per x dikurang 1 per x pangkat 3 per 1 dikurang 2 per x pangkat 2 ditambah 1 x pangkat 4. Nah, di sini kan banyak angka yang per x itu sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 per 1, yang dimana hasilnya itu 0. Di sini adapun sifat-sifatnya. Sifat yang kedua, sifat B, jika px dan pq dan qx adalah fungsi polinom dengan ax pangkat m tambah bx pangkat n berturut-turut adalah suku pangkat tertinggi dari px ditambah dan qx, maka yang pertama limit x mendekati plus minus tak hingga px sama dengan limit x mendekati plus minus tak hingga ax pangkat m. Yang kedua, limit x per plus minus tak hingga qx sama dengan limit x mendekati plus minus tak hingga bx pangkat n. Yang ketiga, limit x mendekati plus minus tak hingga px per qx sama dengan limit x mendekati tak hingga plus minus tak hingga ax pangkat m per bx pangkat n. Di sini adapun sifat yang ketiga, sifat C. Misalnya px dan pqx adalah fungsi polinom dengan ax pangkat m dan bx pangkat n berturut-turut adalah suku pangkat tertinggi dari px dan qx. Maka bisa ditentukan 1
Jika M sama dengan N, maka limit X mendekati plus minus tak hingga Px per Qx sama dengan A per B. Yang kedua, jika M kurang dari N, maka limit X mendekati tak hingga plus minus tak hingga Px per Qx sama dengan 0. Jika M sama dengan M lebih besar dari N, maka limit X mendekati tak hingga Px per Qx itu bisa tak hingga atau negatif tak hingga, yang dimana A per B lebih besar dari 0 atau A per B lebih kecil dari 0. Sifat-sifat tersebut dapat kita terjemahkan dalam 3 poin berikut. Yang pertama, jika pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, nilai limitnya adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Jika pangkat tertinggi pembilang lebih kecil pangkat tertinggi penyebut, nilai limitnya sama dengan 0. Jika pangkat tertinggi pembilang lebih besar pangkat tertinggi penyebut, nilai limitnya sama dengan tak hingga, asalkan perbandingan koefisien positif, atau negatif tak hingga asalkan perbandingan koefisien yang negatif. Selanjutnya ada teorema tak hingga. Jika A sama dengan P dan P tidak sama dengan dari 0, maka A limit X mendekati tak hingga akar A X pangkat 2 ditambah B X tambah C dikurang akar PX pangkat 2 tambah QX tambah R sama dengan B kurang Q per 2 akar A. Yang B, limit X mendekati negatif tak hingga akar X pangkat 2 ditambah BX tambah C dikurang akar PX pangkat 2 tambah QX plus R sama dengan B kurang Q per min 2 akar 2. Pembedanya di sini ada negatif. Contohnya berikut. Nah, ini pembahasannya. Limit X mendekati tak hingga 2X dikurang 1 dikurang akar 4X pangkat 2 dikurang 2X plus 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga 2X dikurang akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 dikurang limit X mendekati tak hingga 1. Limit X mendekati tak hingga akar 4X pangkat 2 dikurang akar 4X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 dikurang limit 1. Nah, ini kenapa jadi akar 4X pangkat 2? Itu karena hasilnya juga tetap ini. Ini hasilnya 0 dikurang min 2 per 2 akar 4 dikurang 1 sama dengan negatif 1 per 2. Yang B, X mendekati negatif tak hingga akar X pangkat 2 dikurang 4X tambah X tambah 2 sama dengan limit X negatif tak hingga akar X pangkat 2 dikurang 4X dikurang negatif X ditambah limit 2. Limit X mendekati negatif tak hingga akar X pangkat 2 dikurang 4X dikurang akar X pangkat 2 ditambah limit 2. Hasilnya negatif 4 negatif 2 negatif dikurang 0 per negatif 2 akar 1 ditambah 2. Hasilnya itu 4. Jadi kesimpulannya, limit tak hingga adalah konsep penting dalam matematika yang membantu kita memahami perilaku fungsi saat variabel mendekati tak hingga. Ini adalah alat yang kuat dalam kalkulus dan memiliki berbagai aplikasi dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Sekian dari saya, segitulah dari pembahasan tentang limit tak hingga. Sampai sini saja dahulu, kita nantikan video selanjutnya. Terima kasih.